Perkenalkan, nama saya Hendri Julianto. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari sebuah komputer. Yang pertama ada casing. Casing ini berfungsi sebagai tempat dudukan dari semua komponen-komponen komputer seperti power supply, motherboard, hard disk, dan lain-lainnya. Kemudian ada power supply berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Kemudian untuk dialirkan ke komponen-komponen komputer yang membutuhkan tegangan listrik. Sekian penjelasan saya tentang power supply dan casing. Saya ucapkan terima kasih. Nama saya Fuad Afrizal. Di sini saya akan menjelaskan dua buah alat dari komponen komputer. Yang pertama di sini ada RAM dan di sini ada hard disk. Di sini RAM adalah random access memory. Adalah satu buah alat perangkat keras atau hardware. RAM di sini adalah berfungsi untuk menyimpan data pada komputer atau media elektronik lainnya. Fungsi RAM sendiri adalah untuk menyimpan data sementara dari komputer dan dikeluarkan melalui output device. Lanjut, sebelah kiri saya ada hard disk. Hard disk di sini adalah sebagai memori. Dia berfungsi untuk menyimpan data file system. Demikian penjelasan singkat dari saya, Fuad Afrizal. Terima kasih. Nama saya Dumeri. Saya di sini akan mencoba menjelaskan komponen komputer, yaitu motherboard. Di sini adalah komponen utama komputer yang berfungsi untuk meletakkan komponen-komponen lain seperti prosesor, RAM, kabel power dari power supply, dan hard disk, dan komponen yang lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan prosesor. Prosesor itu berfungsi sebagai otak utama komputer yang mengatur dan mengolah semua komponen komputer yang terpasang. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Ali, saya akan menjelaskan CD-ROM. Ini CD-ROM ini fungsinya salah satunya bakal install OS. Udah bisa install game melalui CD-ROM ini. Dan software, tentunya software yang lainnya juga bisa diinstal melalui CD-ROM. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara memasang prosesor pada soket di motherboard. Pastikan posisinya benar di posisi soket yang ada di motherboard. Seperti ini. Pasang dan kemudian dikunci. Ya, demikian cara memasang prosesor pada motherboard. Baiklah, berikutnya adalah memasang motherboard pada casing. Pastikan lubang-lubang ini tepat pada kaki yang ada pada casing. Oke, kita pasang. Selanjutnya pasang baut-baut pada lubang baut yang ada di motherboard. Pastikan telah terpasang dengan sempurna. Jangan lupa untuk memasang heatsink
di atas prosesor yang berfungsi agar prosesor tidak cepat panas. Pastikan telah terpasang dengan sempurna seperti ini. Selanjutnya adalah proses pemasangan komponen lain yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya, Fuad Afrizal. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, berikutnya saya akan menjelaskan cara memasang RAM ke motherboard. Pastikan colokan di sini pas dengan soket yang ada pada motherboard. Pastikan dia menancap dengan pas, lalu ditekan di sisi sebelah kanan dan kiri agar dia mengunci. Apabila ini sudah terkunci, berarti dia sudah terpasang. Demikian, terima kasih cara pemasangan RAM. Halo, berikutnya saya akan menjelaskan cara memasang hard disk. Caranya ialah masukkan ke dalam casing. Pastikan dia pas lubang casing dengan lubang baut. Lalu kita pasang bautnya. Menggunakan obeng plus. Pastikan baut di sini terpasang dengan benar, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendur. Demikian penjelasan pemasangan hard disk dari saya, Fuad Afrizal. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk memasang power supply. Oke, power supply letaknya di motherboard. Kasih. Kemudian pasang bautnya. Pastikan semua bautnya terpasang dengan benar. Pastikan baut-bautnya terpasang dengan benar dan dengan kenceng. Dan saya akan menjelaskan tutorial fan yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara di dalam CPU. Pasang fan ini, dia terdapat di dekat power supply. Di sini tempatnya. Oke. Kemudian pasangkan bautnya. Mana di mana?
Pastikan baut-baut pada fan ini terpasang dengan sempurna, jangan terlalu kenceng ataupun jangan terlalu kendor. Selanjutnya saya akan jelasin cara masangnya di CD-ROM. Masangnya ini nggak mungkin bisa lewat sini, nggak bisa, otomatis mesinnya lewat sini. Nih contohnya kayak gini. Jangan lama-lama ya. Oke, segini juga udah cukup. Oke. Pastiin nih baut semua udah pasang dengan rapi, sehingga CD-ROM juga bisa kita gunain apa yang kita inginkan. Oke, segitu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan jelasin kabel yang ada di sini nih. Khususnya ini kabel fungsinya buat nih ya, buat tombol-tombol yang ada di sini, kayak tombol power, terus HDD, sama tombol reset. Tentunya kalau misalkan nggak ada kabel ini semua yang ada di sini, itu nggak mungkin akan berfungsi. Kita urutin dulu nih ya. Di sini ada power SW. Power SW, di sampingnya ini ada power LED yang kutub min. Sebelah power LED ada power LED yang kutub positif. Oke. Di bawah power SW ini ada reset SW. Oke. Terus di bawah power LED ini ada HDD LED. Kurang lebih seperti ini. Oke. Langsung kita pasang di motherboard. Kurang lebih kayak beginilah. Oke. Oke, kemudian kita pasang kabel audio. Pastiin terpasang dengan baik dan benar. Selanjutnya kita pasang kabel USB. Di sini ada dua pilihan. Yang satu USB 78 sama USB 756. Kita pasang yang di USB 756-nya. Oke, pastiin udah terpasang dengan baik. Lalu kita pasang kabel power. Nih jangan lupa, nih ada pengaitnya. Jadi pastiin pengaitnya itu benar-benar ada di pasangannya. Lalu kabel power yang fungsinya untuk ke motherboard.
pastiin juga udah kencang semua biar kita kagak bolak-balik buka tutup. Oke, selanjutnya kabel power yang masuknya ke harddisk. Ini kabel. Lanjut kita ke kabel SATA. Ini juga fungsinya buat ke harddisk. Oke. Nih, pastiin kabelnya tertata dengan baik. Kalau nggak dia nyangkut ke kipas, waduh, dosannya bisa hancur. Bingung saya juga. Selanjutnya kita pasang nih tutupnya. Tutup PC dari yang mulai sebelah kiri dulu. Sampai benar-benar tutup. Sini ada bautnya. Pasang pas sama lubangnya. Oh, nggak bisa. Terus udah. nah, ini tutup sengaja kagak ditutup dulu supaya kita tes. Kalau misalkan nggak nyala kan otomatis kita harus bongkar lagi ya. Makanya kita tes dulu, kalau misalkan udah oke baru kita tutup. Halo guys, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara masuk ke menu BIOS pada komputer atau PC. Saat komputer dinyalakan, kalian harus menekan tombol del, lalu akan muncul menu tampilan pada BIOS. Di dalam BIOS ini ada menu main, advance, boot, security, save and exit. Di sini saya akan menjelaskan menu main pada BIOS. Sebelumnya saya akan mengartikan arti kata BIOS. BIOS adalah Basic Input Output System. Pada menu main ini adalah untuk menyeting sistem date atau time. Yaitu di sini untuk menyeting hari, tanggal, bulan, dan tahun, lalu jam. Penjelasan BIOS di menu main dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi pada menu boot. Pada menu ini berisi bagaimana sistem yang pertama kali akan dibaca. Misalkan yang pertama, boot option pertama, misalkan mau kita setting di hard disk atau ke DVD, kita setting ke DVD. Kemudian booting yang kedua ke hard disk. Hal ini dilakukan agar ketika kita mau menginstal sistem operasi, maka sistem akan langsung membaca ke DVD drive. Selanjutnya pada menu security. Pada menu ini berfungsi untuk mengatur administrator password dan user password. Pada kesempatan kali ini saya tidak mengkonfigurasi password tersebut. Hal ini berfungsi agar tidak sembarangan orang bisa tidak bisa sembarangan orang masuk ke dalam BIOS. Selanjutnya adalah save and exit. Di menu ini berfungsi untuk menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan. Tekan save and exit.
pilih yes. Oke. Oke, setelah tadi kita ke konfigurasi BIOS, sekarang kita install. Oke, proses penginstalan sistem operasi dengan VMware telah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Dumeri di sini selanjutnya akan mencoba menjelaskan dan mencontohkan penggunaan registry Windows. Registry Windows adalah pada dasarnya sebuah database tunggal yang terbuat dari cabang-cabang utama yang disebut hives dan berisi key, di mana setiap key akan berisi subkey. Di sini saya akan mencontohkan penggunaan registry editor untuk menyembunyikan menu run dari start menu. Klik start, run, ketik regedit, kemudian enter, masuk ke menu user, software, kemudian Microsoft, kemudian Windows, current version, masuk ke menu Explorer, kemudian pilih Advanced, cari value yang bernama start show run. Pada value start show run, pada value data kita kasih nilai 0, kemudian OK, tutup. Selesai.
tombol run udah nggak ditampilkan di menu utama. Sekian dari kami, terima kasih.